Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Ibu minta kepada ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Abdi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silahkan duduk, Ketua. Silahkan duduk. Nah, untuk mengecek kehadiran, kita absensi dulu ya. Siapa aja kawan kita yang hari ini tidak datang atau tidak sekolah? Abdi Muhammad, Elmira, Rafa Ariansah, Muhammad Iqbal, hadir ya. Rizka, ada. Nur Habibah Auladiah, hadir ya. Nur Halimah, Aditya, hadir. Kasela Aprila, hadir. Yudi Pratama, Rehan, Marwah Ajahra, Lisda, Muhammad Charlie, Herman Saputra, Milda. Iya, berarti ada 2 orang kawan kita yang tidak hadir ya. Ya, dia sakit. Kita doakan untuk kawan kita yang sakit, semoga cepat sembuh biar bisa sekolah lagi seperti biasanya. Amin. Ya. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Ibu minta kalian berdiri. Ayo berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan hitungan ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
dengan bantuan energi cahaya matahari. Itu arti dari fotosintesis. Sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi hari ini kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, Ibu ingin bertanya, bagaimana tumbuhan itu dia berkembang biak? Ayo, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Kemudian apa saja bagian-bagian daripada bunga? Nah, hari ini kita belajar bagaimana tumbuhan berkembang biak dan apa saja bagian-bagian daripada bunga. Ibu harap setelah pelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Kemudian Ibu harap kalian juga bisa membedakan mana bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Terus setelah pembelajaran hari ini kita juga bisa menganalisis bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jadi bunga itu ada fungsinya ya, bagian-bagiannya. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan cara perkembangbiakan tumbuhan yang berbunga. Ya. Semangat! Semangat! Supaya kita tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya. Yuk, ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat dan speaking ya. Sekarang Ibu ada membawa gambar bunga. Bukan gambar bunga ya, membawa bunga. Ya, ini bunga apa? Bunga sepatu. Banyak di sekitar kita ya, di lingkungan kita banyak. Kemudian ini bunga apa? Bunga kertas, atau lebih orang sering menyebutnya bunga bougainville. Tapi kita menyebutnya bunga kertas. Ini bunga asoka, ya, atau bunga jarum. Bunga asoka atau bunga jarum. Nah, ada yang tahu ini bunga apa? Bunga pepaya. Ini adalah coklat. Ini adalah bunga, ya. Jadi coba kita lihat. Ibu tanya tadi sudah ya. Ini contoh bunga sempurna dan ini contoh bunga tidak sempurna. Bisa dilihat di depan. Ya. Itu di depan ada bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Itu gambar bunga apa tuh? Gambar bunga sepatu. Sering kita jumpai ya. Tadi Ibu bawakan juga contohnya. Ini contohnya. Nah, yang ini ada mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, ini bakal biji, dasar bunga dan tangkai bunga. Bisa kita lihat ini contohnya itu di situ juga ada. Nah, kita lanjut. Fungsi bagian-bagian bunga ya. Mahkota bunga yang pertama, mahkota bunga, warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga, untuk membantu proses penyerbukan. Jadi mahkota bunga itu yang seperti ini, contohnya dia warnanya kuning, dia warnanya merah supaya serangga itu terpikat, dia ya. Kemudian yang kedua itu kepala sari. Bisa dilihat struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari. Nah, yang ketiga benang sari. Benang sari
atau stamen merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Dan yang keempat, kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi bunga pada betina. Ya, yang kelima, tangkai putik. Tangkai putik berfungsi untuk menopang kepala putik. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. Ya, bisa kita lihat ini kelopak melindungi bagian bunga sebelum kuncup itu mekar. Bakal biji. Putik bertemu benang sari lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Nomor 8, tangkai bunga. Untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangan ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. Mana dia? Nih dia, tangkai bunga. Dan yang ke-9, dasar bunga. Dasar bunga itu fungsinya sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak mudah jatuh. Itu adalah fungsi-fungsi daripada bunga. Bagian-bagian bunga ya. Kita lihat lagi. Ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Ya. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina. Ya. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna, ya. Namun ada juga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Ya, kita lanjut. Bunga sempurna. Gambar bunga sepatu itu adalah gambar bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota. Ya, kita lihat mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Itu mahkota. Kemudian serbuk sari. Mana serbuk sari? Nih, ini serbuk sari ya. Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Ya, itu serbuk sari. Kepala putik. Mana kepala putik? Nih, kepala putik. Ya, tempat menempelnya serbuk sari. Nih, kepala putik. Kemudian tangkai putik. Ini tangkai putik. Kelopak. Bisa dilihat ini yang namanya kelopak. Bakal biji. Ini bakal biji. Tempat tumbuhnya biji setelah terjadinya perkembangbiakan. Kemudian ada dasar bunga dan juga tangkai bunga. Ya. Kita lanjut. Perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Jadi ada perbedaannya ya. Ya, yang pertama bunga sempurna dulu. Ya. Dua alat kelamin yang dimiliki bunga sempurna, yaitu benang sari dan putik, membuatnya dapat bereproduksi sendiri. Ini contohnya. Kemudian pada bagian pangkalnya terdapat bakal buah yang berisi satu atau lebih bakal biji. Itu adalah bunga sempurna. Kemudian bunga
jagung. Ya, kita lihat bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu benang sari saja atau kepala putik aja yang terpisah dalam bunga yang berbeda, sehingga biasa berkembang biak dengan penyerbukan silang dan biasanya dibantu oleh angin. Jadi bunga tidak sempurna ini warna bunganya pun tidak begitu menarik ya. Berbeda dengan bunga sempurna, memang warnanya menarik supaya memikat apa tadi? Memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Sedangkan ini contoh bunga tidak sempurna, warnanya tidak menarik. Kita lihat lagi bunga sempurna. Ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada bunga sempurna. Yang pertama, memiliki kelopak bunga sebagai pelindung saat bunga masih menguncup. Nih, Ibu ambil satu. Ini bunga sempurna. Memiliki kelopak bunga sebagai pelindung katanya saat bunga masih menguncup. Mana kelopak? Ini dia kelopak. Nih, bisa kita lihat juga di gambar. Ini yang namanya kelopak. Kemudian mahkota biasanya berwarna terang dan menarik untuk memikat serangga. Yang mana mahkota? Nih, yang warna merah. Itu namanya mahkota, mahkota bunga. Kemudian ciri-cirinya lagi bunga sempurna. Ada benang sari dan serbuk sari di ujungnya. Yang mana benang sari itu, Nak? Nih, ada benang sari dan serbuk sari. Di contohnya di bunganya pun ada juga nih benang sari. Kemudian pada beberapa spesies terdapat kepala putik yang menonjol tegak di bagian tengah ujungnya. Iya, itu adalah ciri-ciri bunga sempurna. Oke. Bunga tidak sempurna. Tadi bunga sempurna, sekarang bunga tidak sempurna lagi, ya. Bunga tidak sempurna itu ciri-cirinya hanya memiliki satu alat kelamin saja pada bunganya. Biasa putik saja atau benang sari saja. Itu ciri-ciri bunga tidak sempurna. Kemudian warna mahkota tidak mencolok karena bukan untuk memikat serangga. Jadi warnanya tidak begitu terang, tidak begitu menarik, ya, tidak mencolok, tidak memikat, tidak kepengen serangga untuk singgah, ya. Kemudian hanya memiliki sedikit nektar. Tahu nektar? Nektar itu adalah madu, hanya memiliki sedikit nektar. Kemudian bunga yang hanya memiliki putik dapat berkembang menjadi buah dan biji. Dengan bantuan penyerbukan, bunga yang hanya memiliki benang sari tidak akan berkembang biak menjadi buah dan biji. Ini adalah ciri-ciri daripada bunga tidak sempurna. Ya, apa tadi ciri-cirinya? Yang pertama, hanya memiliki satu alat kelamin. Yang kedua, warna mahkotanya tidak mencolok. Artinya serangga itu tidak kepingin dia hinggap, ya. Kemudian yang ketiga, hanya memiliki sedikit nektar ataupun madu. Terus ada juga di situ benang sari tidak akan berkembang menjadi buah dan biji. Itu adalah ciri-ciri dari bunga tidak sempurna. Bisa kita lihat, ini gambar bunga apa nih? Gambar pohon apa? Pohon jagung. Ya, ini ada bunga jantan. Kemudian ini ada bunga betina nih. Ini bunganya. Kita lihat lagi. Di situ ada beberapa gambar bunga. Contoh bunga sempurna. Ada bunga matahari,
Ada bunga apa lagi? Ada bunga tulip, kemudian anggrek, mawar, bunga sepatu, dan bougainville atau bunga kertas. Itu adalah contoh bunga sempurna. Dan kita lihat lagi yang sebelahnya, contoh bunga tidak sempurna. Yang pertama ada bunga melinjo. Ya, memang kurang menarik ya. Ya, tidak berminat serangga untuk nempel. Kemudian ada bunga jagung. Ya, itu juga contoh bunga tidak sempurna. Terus ada pakis haji. Juga tidak menarik. Tidak menarik minat serangga untuk hinggap. Kemudian ada sawit. Bunga sawit, bunga pepaya, nih yang Ibu perlihatkan tadi. Kemudian ada bunga apa nih? Bunga vanili. Tuh. Ini adalah contoh bunga sempurna dan ini contoh bunga tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Ya. Penyerbukan adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji yang paling awal terjadi. Proses ini ditandai dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Ya, serbuk sari tadi alat kelamin apa? Alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putik adalah alat kelamin betina. Iya, perempuannya. Setelah proses penyerbukan, kemudian akan terjadi proses pembuahan yang akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, dan biji inilah yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Ini proses penyerbukan ya. Nah, macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan serbuk sari. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu proses penyerbukan atau perantara. Ya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Perhatikan. Satu, penyerbukan sendiri atau autogami. Ya, penyerbukan sendiri itu yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri, yaitu satu bunga. Contohnya bunga sepatu. Itu penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu geitonogami. Ya, penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tapi masih satu tumbuhan. Contohnya bunga mawar merah. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Ya, penyerbukan silang itu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga dan tumbuhan lain, tapi masih sejenis. Contohnya padi, jagung, dan juga kelapa. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Ya. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, tetapi masih satu varietas atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat berbeda. Contohnya cabai merah dan cabai rawit. Ya, itu kita harus bisa membedakan. Ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan apa tadi? Penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga
getonogami ya. Yang ketiga penyerbukan silang atau alogami, dan yang keempat penyerbukan bastar atau hibridogami. Oke. Penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu proses penyerbukan. Kita lihat. Yang pertama anemogami. Ya, apa itu anemogami? Penyerbukan pada bunga yang terjadi karena adanya bantuan angin. Umumnya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Contohnya seperti bunga padi, jagung, dan rerumputan. Ya, jadi anemogami itu proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Apa saja tadi contohnya? Padi, terus jagung, dan rerumputan. Ya. Yang kedua, hidrogami. Penyerbukan yang pada bunga yang terjadi dengan bantuan air, yang akan terjadi jika tubuh tanaman terendam air. Contohnya ganggang, hidrilia, teratai, dan eceng gondok. Ya, tahu kan ganggang yang tumbuh di air? Kemudian ada juga teratai, dia juga tumbuhnya di air. Itu proses penyerbukannya dibantu dengan bantuan air atau lebih dikenal dengan istilah hidrogami. Nah, eceng gondok, tahu eceng gondok? Ya, sering mungkin kita jumpai di sungai-sungai ya. Jadi, kalau yang penyerbukan dengan bantuan angin tadi namanya anemogami, sedangkan penyerbukan yang dengan bantuan air tadi namanya hidrogami. Ya. Nomor 3. Zoidiogami. Apalagi nih zoidiogami? Kita lihat penyerbukan yang terjadi karena adanya bantuan hewan. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki aroma khas atau harum dan memiliki kelenjar madu. Zoidiogami dibedakan berdasarkan perantara, yaitu perantaranya itu hewan ataupun manusia yang membantu penyerbukan. Nah, entomogami. Entomogami itu penyerbukan dengan bantuan serangga. Contohnya seperti lalat, kumbang, dan juga lebah. Itu entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ya. Kemudian malakogami. Ya, ada lagi malakogami, penyerbukan dengan bantuan siput atau bekicot. Ya, malakogami itu istilahnya. Kemudian kiropterogami. Kiropterogami yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Jadi macam-macam yang membantu proses penyerbukan ya. Kemudian ada lagi antropogami. Apa itu antropogami? Penyerbukan dengan bantuan manusia. Hal ini terjadi karena tidak ada perantara yang membantu penyerbukan, seperti pada vanili dan beberapa jenis anggrek. Jadi manusia pun bisa membantu proses penyerbukan, yaitu dinamakan dengan antropogami. Kalau penyerbukan dibantu oleh siput ataupun bekicot itu namanya malakogami. Kalau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar itu namanya apa? Kiropterogami. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh serangga, lalat, dan juga lebah itu namanya entomogami. Ya. Kita lanjut. Ini habis ya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Iya.
berbagi kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ini ada lembaran LKPD, Ibu bagikan per kelompok. Di sini Ibu sedikit menjelaskan ya. Ini ada bagian-bagian bunga. Jadi ini tugas per kelompok ya, bagian-bagian bunga 1 sampai 9. Kemudian juga fungsinya. Di halaman selanjutnya lagi ada juga contoh bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Paham? Ya. Kemudian ada lagi macam-macam penyerbukan. Terus ada lagi perantara penyerbukan. Ya, ini Ibu bagikan, kita kerja kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis nama kelompoknya. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ayo, siapa ketuanya? Tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nama anggotanya jangan lupa ya. Nama anggotanya jangan lupa. Nama anggotanya jangan lupa. Nama anggotanya jangan lupa. Terus nama kelompoknya. Sudah? Ya. Tulis nama anggotanya. Kelompok 1 nama anggotanya Marwah ya. Terus Rizda, Rehan, dan juga Yudi. Kelompok 2. Kelompok 2 nama anggotanya di sini boleh nama anggotanya ya. Siapa nama anggotanya? Sudah? Ya. Ini kelompok 3 sudah ditulis nama anggotanya? Sudah. Kalau sudah ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang Ibu kasih tadi. Silahkan dikerjakan ya. Ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya. Kelompok 3. Ada yang tidak paham? Kalau yang ada tidak paham, ditanyakan ya. Tanyakan ke Ibu. Kelompok 2 bagaimana? Ya. Kelompok 2.
Iya. Kelompok 2 bagaimana? Ya, tak apa-apa kalau dia kelebihan. Sambung aja. Sambung aja. Yang penting tulisannya bisa dibaca ya. Tulisannya bisa dibaca. Kalau dia tak muat, boleh disambung. Nanti yang untuk lembaran belakang digunting aja ya. Ya, digunting. Digunting. Lempar kaki juga sudah ada. Untuk yang belakang digunting ya. Boleh nanti yang laki-laki digunting, yang perempuan menempel boleh. Ya.
Rehan motong, Yuli ngelem, dua itu ya. Ini ada dari tugas ini ya. Boleh ditarik aja. Ya. Jadi siapa yang masih lem, siapa yang gunting ya. Perhatikan. Dipotong dulu. Bagi-bagi tugas ya, ada yang mengunting, ada yang mengasih lem. Iya. Satu, udah siap kah? Iya. Ininya udah selesai. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, berarti nomor kedua lagi ya. Ya, yang ini. Ya. Dari tarik aja. Gunting. Rehan gunting. Ayo gunting Rehan. Itu yang gambarnya. Kasih lagi. Ya, apa?
Itu ada isunya supaya tangan tidak. Ya. Sampai salah taruh ya. Harus membedakan mana bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya. Harus dibedakan. Bunga sempurna apa aja tadi? Kelompok 3, jangan sampai salah tempel ya. Harus tahu membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya. Karena kelompok 1 udah. Ya. Itu contoh bunga sempurna. Oke, kita lagi. Bunga kates tadi contoh apa? Marwah. Bunga sempurna ya? Dan Bapak tarik aja. Sudah? Ya. Jangan sampai salah tempel ya. Ya. Bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Ya. Ini. Yang penting nanti pas waktu dibaca itu jelas. Nah, ini bunga kertas. Bunga kertas. Ya, supaya semua ada pakai warna hijau. Iya. Proses pembentukan bantuan hewan. Dan siapa toh? Ya. Ini penting juga. Semuanya penting. Lagi. Ya.
Iya, di lembaran belakang lagi ya, di lembaran keempat. Apa? Kelompok 2 ada apa? Apa? Kelompok 3 ada apa? Hah? Ya, ya tulisannya tidak tertutup ya. Ya. Kalau sudah selesai lembaran 1, lembaran 2 lagi ya. Sudah, buka lagi lembaran ketiga. Selesai. Nama anggotanya siapa? Ya, nama lengkap ya. Nama lengkap ya, ada Mas Putra sama Muhammad Iqbal. Ada lagi? Gambar apa tuh? Gambar pohon salak ya? Kelompoknya jangan lupa ya. Kelompok 2. Kelompok 1 kayak mana? Sudah selesai? Jangan tulisannya kalau dia di bawah sini. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1
Ya, kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Satu kelompok lagi. Kelompok 1 masih menempel. Sudah? Sudah? Ya, kelompok 1. Sini. Kelompok 1. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Nama kelompoknya sudah ditulis? Siap maju ke depan mempresentasikan? Siap. Salah satu maju nanti ya, mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya. Bagaimana kelompok 1? Udah? Sudah? Iya. Nama kelompoknya udah ditulis? Nama anggotanya? Sudah. Nah, sekarang karena semua udah selesai, Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya hari ini. Ayo Ibu minta kepada Marwah untuk ke depan. Yang lain tolong didengarkan ya. Kelompok lain didengarkan. Ya. Nama kelompok 1. Ya. Anggota Marwah, Rizda, Yudi. Kan sedikit suaranya enak ya. Bagian-bagian bunga. bagian bunga. Kan suara sedikit nih. Terus ke sini. Nama bagian bunga 1. Kepala putih. Ya. Fungsinya sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembang biakan bunga. Ya. 2. Kepala sari. Untuk menyerbukan sari putih dan memproduksi serbuk sari. 3. Bunga sari. Untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk produksi. 4. Dasar bunga. Ya. Bergerak mahkota bunga atau untuk menanam agar bunga tidak jatuh. Iya. 5. Bakal biji. Putih bertemu benang sari dan terjadi pembuatan dan bakal biji akan tumbuh. Iya. 6. Tangkai bunga. untuk menopang agar bunga tetap berdiri dan tidak mudah kotor. Ya. Terus 7. Kelopak melindungi bagian bunga sebelum pucuk. 8. Mahkota mempunyai warna menarik dan paling mudah dikenali. Ya. 9. Tangkai putih untuk menopang kepala putih. Iya, ini kelompok 1 cukup ya. Untuk kelompok 1 dia membacakan dari hasil kelompoknya tadi pada bagian-bagian bunga. Ya. Untuk kelompok 2 silahkan maju. Kelompok 2. Kelompok 2 boleh dibacakan nama kelompoknya, terus anggotanya siapa saja? Kelompoknya Ya. anggota Herman Saputra,
mengetikkan hasil kalimat indah. Iya, silakan dibacakan itu hasil diskusinya. Ya. Kepala politik fungsinya sebagai alat untuk digunakan untuk alat berkembang biak bunga. Kepala sari fungsinya sebagai membuka sari putih memproduksi serbuk sari. Ya. Benang sari fungsinya untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Terus Dasar bunga letak kotak bunga atau untuk menangkal agar tidak jatuh. iya, Pangkal biji putih benang sari lalu terjadi pembungaan lalu bakal pangkal bisa akan tumbuh. Pangkai bunga untuk menampung bunga agar supaya tidak mudah patah. kelopak Melindungi bagi bunga-bunga melindungi bagian-bagian bunga sebelum kuncup. Ya. mempunyai warna menarik dan mudah Ya. dan untuk menarik perhatian serangga. Serangga. Pangkai putih untuk menumpang kepala putih. Iya, itu kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3, siap-siap. Ayo, boleh maju membacakan hasil diskusinya. Membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok 3, bacakan dulu nama anggotanya. Nyalakan suaranya. Ya, kelompok 3, nama anggota siapa aja? Rizka. Iya, bacakan hasil diskusinya tadi. Iya. Iya, contoh bunga sempurna. Nyalakan suaranya. Contoh bunga sempurna, bunga sepatu, bunga Bougainville, bunga asoka, contoh bunga tidak bunga pepaya, bunga jagung, dan bunga melinjo. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, jadi di sini kita sudah ada perkelompok tadi ya, sudah perkelompok. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bunga itu cara berkembang biaknya dengan proses penyerbukan. Terus ada juga bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Kemudian juga bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Kemudian apa lagi tadi? Bunga sempurna, bunga tidak sempurna tuh ciri-cirinya seperti apa? Sudah kita pelajari juga. Bunga sempurna itu ciri-cirinya warnanya lebih menarik. Sedangkan bunga tidak sempurna itu warnanya tidak menarik dan juga tidak memiliki banyak madu. Iya. Nah, untuk apa? Supaya kita lebih pemahaman kita, ini ada Ibu soal evaluasi, boleh kita kerjakan. Ibu bagikan dulu ya. Ini soal evaluasi. Tulis nama di atas. Tulis pilihan ganda. Sudah cukup. Satu lagi. Ya. Ini supaya lebih menguji pemahaman ya. Lebih.
Silahkan dikerjakan evaluasinya. Ya. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Nah, silahkan dikerjakan evaluasinya. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Udah selesai? Udah. Kelompok 2 sudah? Ya. Namanya jangan lupa ditulis ya di evaluasi. Namanya jangan lupa ditulis. Udah selesai? Udah, kelompok 1 udah? Evaluasinya sudah? Kalau sudah, kita kumpul. Namanya sudah ya? Ya. Terima kasih. Namanya udah? Kelompok 2, evaluasinya sudah? Namanya jangan lupa. Kelompok 3, udah? Sudah? Namanya jangan lupa. Sudah selesai. Boleh kumpul. Namanya jangan lupa. Sudah tulis namanya? Ya, tulis namanya. Ya. Boleh di sudut atas. Sudah. Charlie? Sudah. Boleh di sini namanya. Iya. Udah selesai? Iya. Evaluasinya udah ya. Ini Ibu ada lembaran refleksi. Lembaran refleksi ini berisi tentang bagaimana kita pembelajaran hari ini, menyenangkankah atau bagaimana. Ini boleh diisi dengan jawabannya ataupun tidak ya. Nah, ini tidak dikumpul, cukup diisi saja. Cukup diisi saja. Boleh disimpan, nanti diisi. Ini lembaran refleksi. Iya, kelas 4. Dan di lembaran refleksi ini, di situ berisi pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan jawaban ya ataupun tidak. Terus nama siswa jangan lupa ditulis di bawahnya. Kemudian
nama kelas. Ya, nama kelas. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini yaitu hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan perkembangbiakan tumbuhan, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Terus ada juga proses penyerbukan, macam-macam proses penyerbukan dan juga perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya di hari selanjutnya Ibu sampaikan ya, untuk pada pertemuan berikutnya itu kita masuk pada pelajaran penyebaran biji. Ya, untuk pelajaran selanjutnya kita judulnya yaitu penyebaran biji. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Iya. Kita ice breaking dulu nak. Kita ice breaking dulu. Ngantuk nampaknya. Ayo, ice breaking dulu. Yuk, ice breaking dulu. Nah, 1, 2, 3. Yuk. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Satu kali lagi. Tangan diputar-putar. Tekuklah tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Semangat? Semangat! Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan untuk pelajaran berikutnya atau pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang penyebaran biji. Ya, Ibu rasa untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Silakan duduk. Kepada ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan duduk ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk, Adik. Dan Ibu rasa sudah cukup pelajaran kita pada hari ini. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh. Ya, lanjut. Lanjut.